kabar? Senang sekali kita jumpa lagi di Sekolah Minggu di Udara. Wah, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua? Yes, baik. Semangat ya mau mengikuti Sekolah Minggu di Udara ya. Nah, sebelum kita mau memulai Sekolah Minggu kita, yuk kita mau berdoa dulu. Ya, kita lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau telah membuat kami boleh berjumpa lagi untuk bersama-sama beribadah di dalam Sekolah Minggu di Udara. Tuhan tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik, dengan fokus, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya. Jangan lupa nyanyinya yang kenceng ya, oke? Teman-teman, terus semangat memuji Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Puji Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan
Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat luar biasa. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi kami, memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini Kak Kesia akan bercerita tentang seorang nabi yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ceritanya. Ada yang bisa tebak siapa? Siapa? Betul sekali, Nabi Elia. Nah, judul ceritanya adalah Elia mengalami putus asa. Wah, terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Nah, suatu kali Nabi Elia sangat capek. Harus berlari sepanjang hari di depan kereta Raja Ahab untuk tiba di Yisrael. Sehingga Elia tidak mendengar pengumuman yang dikeluarkan Isabel. Isabel adalah istri Raja Ahab, teman-teman. Nah, pengumumannya yaitu ini teman-teman, bahwa ia dicari untuk dibunuh oleh Isabel. Wah, Elia juga tidak siap mendengar berita tersebut teman-teman. Ketika Raja Ahab kembali dari Gunung Karmel, istrinya Isabel sedang menunggu. Nah, Isabel telah melihat hujan turun dengan lebat dan ia sangat yakin bahwa Allahnya yaitu Baal telah menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh imam-imam Baal. Tetapi setelah ia mendengar berita bahwa Baal tidak menjawab doa imam-imamnya, sebaliknya Allah yang disembah Nabi Elia lah yang telah mendengar doa dari Nabi Elia dan telah menjawab dengan menurunkan api dari langit membakar habis korban persembahan yang dipersembahkan hambanya yaitu Nabi Elia. Dan bagaimana Elia menyuruh membunuh semua imam Nabi Baal di dekat sungai Kidron. Isabel menjadi kaget dan juga marah kepada Elia. Isabel menjadi kaget dan juga marah kepada Elia, teman-teman. Isabel juga tidak senang bahwa Allah yang benarlah yang menjawab doa Elia dan juga yang mengirimkan hujan setelah sekian lama Israel mengalami kekeringan. Isabel mengirim pembantunya untuk memberitahu Elia bahwa sejak ia membunuh ke-450 nabi-nabi Baal dengan pedang, banyak sekali ya teman-teman, maka Elia juga akan dibunuh dengan pedang pada hari-hari ke depan. Wah, ketika Elia mendengar berita yang disampaikan Ratu Isabel, maka Elia menjadi takut teman-teman. Elia lupa bahwa Allah telah memeliharanya pada saat kelaparan di tepi sungai Kerit. Dan juga Allah yang telah menjawab doa Elia dengan mengirim api dari langit membakar semua persembahan Elia. Allah yang sama sanggup menolong Elia dari niat jahat Ratu Isabel. Tapi karena Elia takut, maka Elia melarikan diri sepanjang 200 mil teman-teman. Jauh sekali. Elia merasa aman ketika ia tiba di daerah Yudea.
Ia meninggalkan hambanya di sana dan ia melakukan perjalanan lagi ke padang gurun. Ia duduk di bawah pohon arar dan meminta agar Allah membiarkan dia mati saja. Aduh, begitu putus asanya Elia, teman-teman. Tapi Allah tidak menjawab doa Elia. Allah masih mempunyai rencana yang indah bagi Elia, teman-teman. Elia begitu capek sehingga ia akhirnya tertidur di bawah pohon arar. Sementara Elia tertidur, seorang malaikat datang menjamah dia. Malaikat itu berkata kepada Elia untuk bangun dan makan. Elia melihat di sekitarnya dan ia melihat di sebelah kepalanya ada roti panggang dan sebuah kendi berisi air. Elia mengambil roti panggang itu dan memakannya. Kemudian ia meminum air dari dalam kendi tersebut. Kemudian ia kembali tertidur, teman-teman. Dan kedua kalinya malaikat Tuhan menyediakan makanan kembali bagi Elia dan menyuruhnya untuk bangun dan makan. Nah, engkau membutuhkan kekuatan untuk melakukan perjalanan yang ada di depanmu, kata malaikat Tuhan. Maka Elia akhirnya memakan makanan tersebut dan membuatnya menjadi kuat. Dan ia sanggup melakukan perjalanan selama 40 hari dan 40 malam ke Gunung Sinai. Gunung Sinai yang mana ya? Iya, betul. Gunung Sinai yang waktu Tuhan memberi 10 hukum kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, Gunung Sinai yang itu, teman-teman. Di sana tidak ada tempat bagi Elia untuk tinggal. Jadi akhirnya ia bermalam di dalam gua gunung. Sementara Elia berada di dalam gua itu, teman-teman, Allah berbicara kepada Elia. Apa yang engkau lakukan di situ? Kata Tuhan bertanya kepada Elia. Lalu Elia menjawab, saya bekerja sangat keras. Tapi orang-orang Israel telah melanggar janji yang mereka buat dengan engkau. Engkau adalah Tuhan ya. Mereka telah membunuh para nabi-nabimu. Tinggal saya seorang diri. Dan sekarang mereka mencoba membunuh aku, kata Elia kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Elia, pergilah keluar dan berdiri di atas gunung. Sementara Elia berdiri, maka terjadilah angin ribut yang keras dan kuat yang sanggup membelah gunung dan memecah-mecahkan bukit batu, teman-teman. Tapi Allah tidak berada di dalam angin ribut itu. Segera terjadilah gempa bumi yang mengguncang gunung tersebut. Tapi tidak ada Allah di dalam gempa itu. Dan setelah itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan setelah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Wah. Segera setelah Elia mendengar angin sepoi-sepoi, Elia keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka terdengarlah suara mengatakan, apa yang engkau lakukan di sini? Elia menjawab seperti jawaban awalnya. Saya bekerja sangat keras, tapi orang-orang Israel telah melanggar janji yang mereka buat dengan engkau. Mereka telah membunuh para nabi-nabimu. Tinggal saya seorang diri dan sekarang mereka mencoba membunuh aku. Nah, teman-teman. Setelah Elia menjawab itu, Elia tersadar. Elia tahu apa yang Allah maksudkan dengan hidupnya. Elia tahu Allah sedang bertanya kepadanya mengapa ia melarikan diri dan
Mengapa ia tidak terus mempertahankan kemenangan yang sudah ia peroleh waktu ia berperang dengan nabi-nabi Baal? Nah, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Seringkali kita mencoba lari dari panggilan atau perintah Tuhan. Tapi Allah tidak pernah melupakan kita, teman-teman. Sama seperti ia tidak pernah melupakan Nabi Elia. Allah berkata kepada Elia, "Engkau bukanlah satu-satunya orang di Israel yang masih tetap mengasihi dan melayani aku. Masih ada 7.000 orang di Israel yang masih setia mengikut aku dan menolak untuk menyembah kepada nabi-nabi Baal." Kemudian Allah memberitahukan Elia apa yang harus ia lakukan kemudian. "Pergilah dan urapilah Elisa menjadi nabi menggantikan engkau." Allah melihat bahwa Elia memerlukan seorang pembantu dan teman. Oleh sebab itu, Allah mengirim Elisa untuk meneruskan pekerjaan dan pelayanan Elia. Pernahkah teman-teman merasa kecewa dan putus asa seperti Elia? Pernah enggak? Nah, ketahuilah kalau teman-teman pernah nih ya, ketahuilah bahwa di saat-saat seperti itu Tuhan tidak pernah meninggalkan teman-teman. Sebaliknya, Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kita kekuatan, bahkan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti halnya Elia. Elia memerlukan makanan dan minuman untuk menguatkan fisiknya. Dan juga Elia perlu teman atau sahabat untuk bisa berbagi dan saling menguatkan. Contohnya kalau teman-teman merasa kecewa dan putus asa itu seperti ini. Mainan teman-teman menjadi rusak dan papa mama tidak bisa membeli yang baru. Atau teman-teman kecewa karena tidak diizinkan main game atau iPad. Sebaliknya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami putus asa atau kekecewaan, sedih, teman-teman harus ingat bahwa ada seorang penolong yang sanggup menolong teman-teman, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup memberi pertolongan dan ketenangan di hati teman-teman. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita menutup, ayat hafalan kita terambil dari Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Hafalkan ya ayat hafalannya dan videokan lalu kirim ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelumnya mari kita menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menjadi penolong kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.